Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, marilah kita pada kesempatan ini kembali untuk merenungkan Injil pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Injil hari ini menceritakan suatu keajaiban di mana Yesus menghardik setan. Yesus mengusir setan dari seorang yang berada di tengah-tengah rumah ibadat. Dari kisah ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kalau kita mengikuti renungan Injil sebelumnya, bacaan Injil sebelumnya, kita akan mengetahui bahwa Yesus sendiri mengatakan ia dipenuhi dengan Roh Tuhan. Dan Roh Tuhan inilah yang menjadi daya yang memungkinkan perkataan Yesus mampu mengusir roh dari orang yang kerasukan setan yang dikisahkan dalam Injil tadi. Yesus hidup dalam roh, dan roh itu yang kemudian membuat roh jahat keluar dari orang yang kerasukan. Bapak ibu saudara sekalian, sebelum Yesus naik ke surga, ia memberikan amanat kepada para rasul untuk mewartakan Injil, membaptiskan banyak orang. Dan dalam pewartaan, Yesus menyertakan mereka, para murid, dengan tanda-tanda, yakni mengusir setan-setan. Dan kemampuan mengusir setan, ibu bapak saudara sekalian, mengusir segala hal-hal yang negatif, hal-hal yang gelap, itu berkat karya roh. Untuk itu kita sebelum mengusir segala hal yang tidak baik dalam diri kita atau dari antar sesama kita, maka pertama-tama kita harus memiliki roh. Kita memohon roh agar roh itu ada dan tinggal di dalam hati kita. Dan roh itulah yang kemudian juga memberikan daya wibawa dari setiap perkataan
dan setiap pemberitaan Injil yang kita wartakan. Itu yang pertama yang kita perlu renungkan, bahwa kita hendaknya memiliki roh, hidup dalam roh. Yang kedua yang perlu kita renungkan dari bacaan Injil tadi, saya mau mengajak kita sekali lagi untuk kembali ke bacaan Injil hari sebelumnya, bahwa dalam kisah itu Yesus di depan banyak orang menyatakan dirinya bahwa ia adalah yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Ia adalah kegenapan perjanjian lama. Dan hal ini ternyata dalam Injil yang kita dengarkan tadi juga diketahui oleh setan yang merasuki orang, yang mengatakan, aku tahu bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Dia tahu bahwa ia Allah. Lalu apa bedanya? Apa yang mau dikatakan di sini? Bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak hanya sekedar mengetahui. Setan hanya berada pada level mengetahui, tetapi kita hendaknya dipanggil juga untuk mengimani, mengakui Yesus bahwa dia adalah Allah. Ini hal yang fundamental, yang mendasar yang kita miliki, bahwa kita tidak hanya sekedar mengetahui bahwa Yesus adalah Allah, tetapi kita harus juga mengakuinya, mengimaninya dalam hidup, dalam perkataan, dan dalam seluruh tindak tanduk hidup kita. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.